Oke Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Senang rasanya bertemu dengan para Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia tentunya, maupun di luar negeri yang menonton siaran sore hari ini. Bersama saya Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur, akan memandu Anda untuk eh, membawakan sebuah program eh, membumikan agama bekerja sama dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Nah, pada sore hari ini di seri ke-19 ini kita mengangkat lebih detail lagi di kondisi di kantor urusan agama Cenrana. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah jaga alam dan layani umat. Nah, apa hubungannya sebenarnya di masalah alam dan layani umat? Itu sebentar kita akan bahas lebih lanjut dengan para pengelola ataupun jajaran pimpinan di kantor urusan agama Cenrana, kemudian lebih besar lagi di kepala kantor kepala kantor Kementerian Agama di Maros. Oke, pada sore hari ini saya punya tiga narasumber. Yang pertama ada Haji Tonan Cawidu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, eh, Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Kak Tonang. Ya, 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 boleh sudah. Waalaikumsalam. Ya, di mana nih Kak? Waduh, kayaknya bukan Alhamdulillah di kantor lagi nih. lagi di petaran ini. Ada Oh, kegiatan. siap, siap, siap. Ya. Ya. Oke, tetap di situ Kak Tonang. Kemudian yang kedua Siap, ada siap. Dr. Haji Abdul Hafid MA, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Maros. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Alhamdulillah sudah gabung bersama kita Pak Haji Hafid. Kemudian yang kedua ada Dr. Yahya Tiro SAG MH, Kepala KUA Kecamatan Cenrana Maros. Waalaikum. Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Siap, siap. Alhamdulillah. Siap. Agak menggema ini. Oke, sebelum kita lanjut mungkin kita cek dulu soundnya masing-masing. Tadi nampaknya Pak Hafid ada dua akun yang bergabung. Bisa di mute satu Pak. Tunggu. Siap, Nah, siap. itu sudah bagus Pak tadi tuh. Oke. Terlalu semangat. Itu. Ah, Tahu sekali. Eh, cek. Satu di dua. mute aja satu Pak. Sudah. Sudah Pak. Sudah. Tuh. Oke, Atau kalau begitu. Kita lanjut. Oke, untuk pengantar kita pada sore hari ini, saya minta kepada Pak Haji Tonan dulu untuk memberikan pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Kak Tonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama saya hormati sahabat saya Hasim Arfa selaku host pada kesempatan ini. Selanjutnya saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, ya, sahabat saya Pak Haji Hafid. Kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, ya. Para tribuners yang saya hormati, para Kepala KUA, penyuluh, ya, Kasih Bimas yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Yang pertama saya ingin sampaikan, hari ini tanggal 9 Februari
tentu kita keluarga besar Kementerian Agama patut bersyukur dan memberikan ucapan selamat kepada Tribun Timur, ya, Tribun Timur yang hari ini menyelenggarakan ulang tahun yang ke-18, ya. Tentu kami berharap, tentu keberadaan Tribun Timur sampai sudah 8 tahun ini banyak kita kerjasama, terutama kaitannya dengan program memulihkan agama, ya, dan khususnya di bidang Bimas Islam ini. Tentu ini kami sangat bangga kepada teman-teman Tribun Timur, ya. Terkait dengan tema kita hari ini, yang hari ini kita di sesi memulihkan agama di sesi ke-19 ini, kita mengambil tema di KUA Kecamatan Cenrana. KUA Kecamatan Cenrana ini letaknya di Kabupaten Maros, di arah timur ke Bone. Nah, perlu kita ketahui bahwa Kecamatan Cenrana ini salah satu di dataran tinggi di Kabupaten Maros, dan perlintasan Maros dan Bone. Tentu ini yang yang lebih spesifik, karena ternyata di sana di Kecamatan Cenrana itu dari segi alam, karena dia dataran tinggi, tentu masyarakatnya juga lebih banyak sebagai petani, lalu kemudian juga sebagai daerah persinggahan, ya, singgahan kendaraan yang lewat. Lalu kemudian juga di sana dari segi penduduknya ada juga teman-teman kita yang dari Kristen, situ ada gereja. Nah, dari situ semua tentu di sana juga ada namanya perkebunan, ya, ada namanya perkebunan. Dan tentu ini yang kami lihat teman-teman yang ada di kantor KUA Cenrana tentu sangat respon dengan selain kegiatan keagamaan yang sifatnya pembinaan, juga ternyata teman-teman di kantor KUA Kecamatan Cenrana banyak bekerja sama dengan stakeholder yang ada, terutama dengan Dinas Perkebunan, lalu kemudian juga pembinaan alap yang ada di Kecamatan Cenrana, khususnya di daerah Kapang. Lalu kemudian juga ternyata juga di sana melakukan pembinaan kepada remaja, kemudian masyarakat yang di daerah yang terpencil, para petani juga dilakukan pembinaan. Nah, ini tentu karena ini Kementerian Agama selama ini kan kita tahu bahwa cuma mengurusi KUA, cuma mengurusi masyarakat yang pelayanan nikah. Tentu ini lebih teman-teman di Kecamatan Cenrana lebih keluar kepada bagaimana meningkatkan iktaraf ekonomi, kemudian pembinaan keluarga. Saya kasih contoh, teman-teman penyuluh yang ada di sana itu yang mendampingi para petani nira yang selama ini kalau orang Bugis bilang balo, yang balo itu ternyata diinisiasi oleh teman-teman penyuluh, bagaimana caranya bisa laku dan ekonominya terpenuhi, maka dibuat gula merah, lalu kemudian balo manis itu dijual. Jadi tidak lagi yang pahit yang dijual. Itu mungkin salah satu inisiasi teman-teman penyuluh yang ada di Kecamatan Kecamatan Cenrana. Saya kira pembinaan yang dilakukan teman-teman ini tentu berkaitan dengan ketahanan keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Nah, tentu ini hari ini kita menampilkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Kita lihat bagaimana Kepala Kantor melakukan pembinaan kepada teman-teman penyuluh dan para penghulu di kantor KUA kecamatan, khususnya di Kecamatan Cenrana. Nah, tentu juga ini kan berkaitan langsung dengan program kita yang program prioritas Kementerian Agama, yaitu revitalisasi KUA, yaitu bagaimana melakukan pembinaan pelayanan keagamaan yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan di masyarakat, dan kemudian peningkatan kualitas umat beragama. Ini tentu yang kita harus respon dengan baik. Yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Pak Dr. Yahya Tiro, selaku Kepala KUA Kecamatan Cenrana. Tentu akan yang lebih spesifik lagi kita bisa lebih gali lebih dalam lagi, Pak Hasim, apa sebenarnya dilakukan teman-teman di kantor KUA itu selain dengan pelayanan keagamaan tadi.
Karena pelayanan ekonomi tentunya berkaitan langsung dengan pelayanan keagamaan. Saya kira. Itu mungkin pengantar Pak Hasim saya sampaikan. Mohon maaf saya lagi ada kegiatan juga di sore hari ini di Jalan Petarani, ada kegiatan yang mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Mungkin itu Pak Hasim yang kami sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya tadi ya, bahwa ada beberapa catatan yang mesti kita catat bagus-bagus, bahwa ada semacam keberagaman beragama di Cenrana, itu di Maros, sangat dekat dengan Makassar, tapi dia berada di pegunungan. Nah, yang kemudian yang kedua, selain di masalah layanan agama, ada juga pemberdayaan ekonomi. Nah, bagaimana pemberdayaan ekonomi ini bisa juga membantu ekonomi keluarga setelah mereka menikah. Jadi ini juga salah satu bagian dari program dari Kementerian Agama, revitalisasi KUA. Nah, untuk kita tahu lebih detail lagi, apa sebenarnya yang dibikin atau yang dibuat oleh KUA Cenrana di sana, kita langsung ke Pak Dr. Yahya. Silakan Pak untuk memberikan diskusi pengantar kita pada sore hari ini. Silakan Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukranillah, salatan wa salaman ala nabiillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Rais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Yang saya hormati Pak Hasim selaku host pada hari ini. Para Tribuners, para pemirsa yang ikut di Zoom ini, para kepala KUA, kepala seksi yang ikut, yang saya hormati, saya muliakan, teman-teman semua yang di KUA maupun di luar KUA yang sempat hadir di kesempatan ini. Alhamdulillah pada hari ini saya merasa berbahagia karena diberikan kesempatan untuk bisa tampil di acara ini untuk saling berbagi pengalaman. Meskipun sebenarnya belum terlalu banyak yang bisa saya bertugas di Kecamatan Cenrana baru kurang lebih 3 bulan ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kabid itu tadi adalah hasil kerja-kerja teman-teman selama ini, yang tentu saya di sini kapasitasnya hanya bisa melanjutkan hal-hal yang sifatnya positif, mengoreksi apa yang kurang dan melakukan pengembangan. Tadi Pak Kabid telah menyampaikan secara geografis tentang KUA Cenrana, di mana kalau dari sisi tipologi itu adalah tipologi D atau daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 325 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah kurang lebih 180,97 km, sebelah barat dengan Kecamatan Bantimurung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Camba, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu. Kemudian di Kecamatan Cenrana ada 7 desa, yaitu Desa Limapocoe, Laya, Labu Aja, Lebu Tengah, Rompe Gading, Baji Pak Mai, Cenrana Baru, dan ada 1 desa yang dihuni oleh komunitas Kristen, ya, Kristen Protestan itu berjumlah 140 orang, ya. Jadi daerah-daerah lain itu Muslim, hanya ada 1 desa yaitu Desa Labu Aja. Ya, ini satu hal yang unik karena bertumbuh pada 1 desa dan ada 1 tempat ibadah di sana yaitu gereja. Selain itu ada jumlah masjid 46 dan musallah ada 6. Kemudian ada komunitas yang kami bina terkait dengan apa yang kita bincangkan ini adalah komunitas para majelis taklim, yang jumlahnya hingga hari ini ada 36 komunitas majelis taklim, di mana kami mencoba melakukan berbagai macam kegiatan yang tentu tidak lepas dari
tugas dan fungsi kantor urusan agama sesuai dengan PMA 34 tahun 2016, di mana telah mengamanahkan ada 10 beban tugas dan fungsi KUA. Di antaranya itu adalah tentang pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah serta bimbingan keagamaan. Nah, inilah yang menjadi fokus atau merupakan program utama kami. Yang pertama yang sementara kita terus galakkan adalah penguatan moderasi beragama pada majelis taklim. Ya, jadi saya mencoba bagaimana menerjemahkan tahun moderasi yang telah digagas oleh Bapak Menteri Agama untuk tahun ini, diistilahkan dengan tahun moderasi. Ini kami coba terjemahkan masuk ke dalam 36 majelis taklim tadi. Kami melakukan roadshow ke masing-masing. Setiap pekan itu minimal 2 kali kita berkunjung ke majelis taklim ini dan berusaha untuk menjangkau semua dalam rangka melakukan penguatan moderasi beragama. Bagaimana konsep wasatiyah yang merupakan konsep dasar dari ajaran Islam ini bisa membumi khususnya di Kecamatan Cenrana. Kemudian terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini, yaitu pengembangan keluarga sakinah melalui program apa yang kami istilahkan sekarang, yaitu sakinah produktif. Ya. Jadi sakinah produktif ini adalah bagaimana agar supaya para majelis taklim ini yang merupakan komunitas yang dibina oleh para penyuluh selama ini itu bukan hanya mereka belajar baca tulis Al-Quran, tetapi lebih dari itu ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi tadi telah disinggung oleh Bapak Kepala Bidang. Lain adalah pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan hidup. Ya, pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan hidup ini adalah bagaimana masyarakat yang ada di wilayah kami ini mencoba kita cerdaskan agar supaya apa pola-pola, karena ini berkaitan dengan lingkungan hidup, di mana di sana adalah merupakan lahan konservasi antara di bawah pembinaan lembaga konservasi lingkungan hidup, Babul ya istilahnya, Bulu Saraung dan Bantimurung. Nah, itu di bawah kontrol lembaga konservasi alam, bahkan sampai ke tingkat internasional. Nah, sehingga masyarakat yang ada di sana itu harus dicerdaskan bahwa ketika mereka melakukan pergerakan ekonomi, lingkungan hidup itu harus dijaga. Misalnya ketika mereka tebang pohon, itu harus memperhatikan siklusnya, harus ada istilahnya tebang tanam, ya itu istilahnya. Jadi kalau mau menebang ya lebih awal harus menanam dulu. Kalau misalnya menebang satu ya paling tidak minimal 5 yang ditanam. Dan ini coba kami tanamkan sejak dini, sejak awal pada saat melakukan kursus calon pengantin ya, atau pendampingan terhadap para pasangan usia nikah, bahkan melalui bimbingan remaja usia nikah juga kami mencoba menyampaikan ini, termasuk juga pada kelompok-kelompok majelis taklim ini agar supaya dalam hal pengelolaan ekonomi itu harus berbasis lingkungan hidup. Kemudian ada juga istilah kami pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan keluarga atau rumah tangga, di mana komunitas ibu-ibu ini masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri, sehingga kami mendorong supaya mereka bisa membantu rumah tangga itu melalui kegiatan-kegiatan produktif yang berskala rumah tangga tentunya, ya, seperti misalnya membuat kue, kue dodol misalnya, itu ada ciri khas juga di sana, ya, yang dibuat selain gula merah. Ya. Kemudian
pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok atau berbasis jemaah. Ini tadi telah disinggung oleh Pak Kabid bahwa di Kawah Cenrana ada komunitas-komunitas yang mengelola gula merah. Itu menjadi istilahnya di sana gula semut. Jadi gula merah itu diolah sedemikian rupa sehingga dia bisa mengkristal seperti gula pasir, tapi bahan dasarnya itu adalah dari nira, ya dari nira. Inilah yang telah didampingi oleh para teman-teman penyuluh kami sehingga baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Balai Konservasi Lingkungan Hidup Babul atas kerja-kerja mereka di dalam melakukan pendampingan. Ya, jadi konsep-konsep pemberdayaan lingkungan ini terus kami tanamkan baik kepada masyarakat secara umum dan tentunya lebih khusus kepada para calon pengantin yang kami lakukan pendampingan sebelum mereka memasuki proses akad nikah. Kemudian kegiatan lain kami juga mencoba membangun apa yang kami sebut dengan Mu'allaf Center. Ya, Mu'allaf Center ini adalah komunitas mu'allaf yang berada di wilayah Cenrana. Ya, ini juga kami melakukan penguatan akidah, kemudian pembinaan BTQ, dan pembinaan syariah dan pembinaan muamalah. Mu'allaf Center ini kami gagas karena selama ini para mu'allaf ini mengalami karena mereka sebelumnya di agama yang lama mereka tidak mendapatkan pendampingan yang bagus, begitu beralih agama pun belum mendapatkan pendampingan yang maksimal, sehingga kami menggagas Mu'allaf Center ini menyatukan komunitas dan tentu gagasan-gagasan pemberdayaan ekonomi juga masuk di dalamnya seperti apa yang dibicarakan dari awal. Kemudian terakhir kami melakukan penguatan, ya, termasuk juga penguatan ormas keagamaan. Nah, ini pelibatan ormas keagamaan ini kami terus gagas dan kembangkan. Ormas-ormas keagamaan yang berada di kabupaten itu coba kami ajak supaya mereka melengkapi kepengurusannya pada tingkat kecamatan. Alhamdulillah dalam beberapa waktu ini kami telah membentuk beberapa ormas yang ada di kabupaten itu masuk ke kecamatan seperti mengaktifkan kembali Dewan Masjid yang selama ini vakum. Ya, itu alhamdulillah sudah mulai kita aktifkan kembali Dewan Masjid. Kemudian baru-baru ini IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji. Ya, ini juga perlu kami hidupkan karena ini untuk membantu kami di dalam mensosialisasikan tentang pelaksanaan ibadah haji khususnya yang menjadi tupoksi Kementerian Agama. Kemudian kami juga melakukan penguatan sistem aplikasi, ya, sistem aplikasi. Kita ketahui bahwa di Kemenak itu khususnya di bidang URAIS ada aplikasi SIMBI, ada SIMKAH, ada SIMAS. Ya, SIMKA itu sistem informasi manajemen nikah, kemudian ada sistem informasi manajemen kemasjidan, ada SIK, ada PMBP, dan terakhir ini kami alhamdulillah telah membuat website untuk Kawah Cenrana. Ya, jadi kalau website ini karena kami masih dalam proses belajar, bisa kita buka di www.kawahcenrana.com, ya. Itu di sana kami membuat ini sebagai media komunikasi bagi teman-teman yang selama ini ingin mengetahui perkembangan Kawah Cenrana. Cukup dengan membuka domain tersebut, itu bisa kita berinteraksi di sana. Bahkan para calon pengantin pun bisa mendaftar nikah melalui website tersebut. Ya, tapi masih sangat sederhana karena masih maintenance kita masih sementara proses perbaikan. Di sana juga tercantum SOP Kawah Kecamatan Cenrana, kemudian ada SPP dan SPM-nya. Ya, saya kira itu pengantar dari saya sebagai pengantar diskusi. Ya, terima kasih. Siap, menarik sekali tadi penjelasannya dari Pak Yahya, ya, bahwa di Cenrana itu bukan cuma mengurusi soal agama tadi, ada juga tadi di masalah pemberdayaan masyarakat. Dan menarik lagi karena ada juga
semacam nasihat pernikahan untuk menjaga alam, karena kan di Cenrana ini sebagian wilayahnya itu, bahkan sebagian besar adalah daerah konservasi. Nah, ini menariknya juga, sehingga mesti dijaga. Nah, inilah yang menjadi konfirmasi bahwa kenapa kita mengambil tema juga jaga alam di Cenrana. Nah, langsung saja kita ke Pak Kakan nih. Silakan Pak Kakan untuk memberikan respon balik nih. Kayaknya sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Siap, Madam, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan semua mungkin kita banggakan, Pak Hasim selaku host dari Tribun Timur. Ya. Rekan-rekan sekalian, Pak Kabid yang saat ini juga sibuk, walau tadi sudah memberikan beberapa pandangan-pandangan dalam pengantarnya terkait dengan masalah revitalisasi kawah, serta seluruh peserta yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Tribun Timur. Semoga semakin jaya dan eksis di masyarakat, insya Allah. Siap. Mohon doanya Pak, sekali panjang nih doa. Terkait dengan tema kita, Iya. yakni jaga alam dan layani umat. Ini satu hal yang perlu kita apresiasi bersama, dan sangat tepat juga kalau judul ini, tema ini kita kaitkan dengan pelayanan di kantor Sarana Agama Kecamatan Cenrana. Iya. Dan memang ini adalah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Di dalam surah Al-Qasas ayat 7 memang Allah sudah menyertakan firman-Nya, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu melakukan pengrusakan di atas bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, ini erat kaitannya dengan program yang dicanangkan oleh teman-teman di KUA di Cenrana. Kemarin kami dari komunitas penyuluh dan Hulu Kabupaten melakukan pembinaan. Ada 3 kecamatan di Cenrana, kemudian Camba dan Malawa. Ternyata kita melihat bahwa apa yang telah menjadi program itu betul-betul dilaksanakan. Bentuknya dari komunitas penyuluh itu apa yang disampaikan tadi mantan Kakan Kemenak yang saat ini Kepala Bidang Orais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Selatan, bahwa peran dan support penyuluh terkait dengan masalah pembinaan petani, kelompok pertanian di sana memang jalan. Ya, ini sesuai dengan kondisi alamnya. Kemarin saya juga bulan lalu saya juga mendapatkan satu informasi bahwa ternyata di sana juga bukan hanya dalam dalam model pertanian dilakukan pendampingan, tetapi peternak lebah juga dilakukan pendampingan. Ini satu hal yang sangat menjanjikan. Ini bukan hanya kaitannya dengan masalah wawasan keagamaan, tetapi kaitannya juga dengan menjaga alam itu mereka juga hadir untuk memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat. Jadi ini satu hal yang bernilai positif terkait dengan masalah pelestarian alam yang ada di Kecamatan Cenrana. Kita memahami bahwa di KUA itu bukan hanya kemarin sudah diskusikan juga terkait dengan tugas-tugas di KUA. Namun hal ini juga perlu kita sampaikan, kita ulangi, karena ini merupakan satu program terkait dengan tujuan strategi di KUA itu. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas umat beragama. Jadi KUA itu sekarang memang ada program revitalisasi KUA itu memang pada dasarnya kita kembali kepada fungsi KUA yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya terkait dengan masalah kain mawin, tetapi seluruh aspek kehidupan masyarakat itu ada di kantor Sarana Agama. Apalagi dengan tampilan wajah kantor Kementerian Agama sekarang itu sangat representatif dengan adanya program pemerintah terkait dengan masalah prototipe dari bangunan KUA yang dananya bersumber dari SBSN. Jadi memang saat ini memang banyak yang melirik. Ada apa sebenarnya di kantor Sarana Agama? Bagaimana sistem pelayanannya?
Dan inilah yang direkam oleh teman-teman sehingga diterapkan sistem pelayanan itu kepada masyarakat. Ya. Yang pertama itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat. Nah, itulah tadi beberapa aspek yang dijelaskan oleh KUA terkait dengan masalah pembinaan majelis taklim di berbagai tempat. Ini juga bersinergi dengan program pemerintah kabupaten yang terkait dengan masalah peningkatan religius masyarakat. Dan saya menyaksikan karena saya juga beberapa kali diundang untuk memberikan pandangan-pandangan terkait dengan masalah majelis taklim. Jadi kemarin kita juga di Camba ya juga dihadirkan seperti itu. Ternyata program yang ada di Cendana itu juga sudah dijabarkan di beberapa KUA yang ada di sekitar Kecamatan Cendana. Nah, ini satu hal yang sangat positif. Nah, tinggal bagaimana nanti di KUA itu sistem pelayanannya bukan hanya terkait dengan masalah penghulu dan penyuluh, tetapi setidaknya saya menginginkan selaku yang diamanahi tugas untuk mengawal kebijakan pembangunan agama di Kabupaten Maros, para pengawas juga nanti kalau bisa berkantor di kantor agama. Artinya apa? Supaya memperpendek jaringan kita kepada madrasah-madrasah yang awasi. Jadi kita tidak hanya berbicara terkait dengan masalah bagaimana pembinaan majelis taklim, bagaimana masalah hukum-hukum perkawinan, tetapi terkait juga masalah pendidikan juga harus ditangani di kantor agama. Ya walaupun tidak dalam struktur seperti yang kita lihat di kantor agama, tetapi apa salahnya? Karena ini terkait dengan masalah layanan keagamaan, maka harus semua aspek itu harus masuk. Jadi saya menginginkan kalau bisa nanti pengawas-pengawas kita juga bisa dekat dengan masyarakat, ya sesuai dengan wilayah pengawasannya. Dan saya pikir kalau ini dilakukan maka lengkap di kantor agama. Jadi seluruh aspek sosial, aspek-aspek lain itu sudah bisa kita bincangkan. Ada permasalahan di masalah pendidikan, ada pengawas kita. Terkait dengan masalah majelis taklim, ada penyuluh kita. Terkait dengan masalah hukum perkawinan, ada penghulu kita yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, tujuan strategi kita adalah memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan beragama. Apalagi di sana tadi sudah disampaikan oleh KUA, bukan hanya umat Islam, tetapi sedikit ada daerah bagian-bagian dari saudara kita yang beda keyakinan dengan kita. Nah ini juga hal-hal seperti ini juga menjadi tugas kita sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama yang ada di kecamatan. Artinya apa? Mungkin dari aspek keagamaan mereka tidak bisa sentuh, tapi aspek sosial lainnya yang perlu kita bersinergi dengan mereka. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperkuat program dan layanan keagamaan. Nah ini juga saya minta teman-teman di kantor agama, kemampuan SDM kita perlu ditata. Artinya apa? Saya inginkan bagaimana orang itu merasa mengangkat jempol ketika meninggalkan kantor agama. Kenapa bisa begitu? Karena ada sistem pelayanan yang memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Jadi jangan biarkan masyarakat itu keluar dari kantor langsung tidak membalikkan lehernya, kepalanya untuk melihat kantor kita. Kemudian mengangkat jempol. Siapa yang bisa melakukan itu adalah kita sebagai pelayan di kantor urusan agama. Dan saya pikir di kantor urusan agama Kecamatan Cendana sudah mulai, dan bahkan di sekitar kantor urusan agama Kecamatan Cendana juga sudah melakukan hal itu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Ya, artinya apa? Apapun persoalan-persoalan masyarakat, kalau terkait dengan masalah agama, itu harus kita layani. Tugas pokok dari Kementerian Agama itu adalah melaksanakan pembangunan di bidang keagamaan. Kementerian Agama pembina agama dan keagamaan. Artinya apa? Ketika ada umat lain yang di kantor agama yang meminta petunjuk terkait dengan masalah agama, mungkin kita bisa jelaskan. Ya walaupun pada saat itu kita tidak bisa mengambil sikap harus begini karena ada sedikit perbedaan di antara kita. Apa itu? Terkait dengan masalah beda keyakinan. Ya, jadi terkait dengan masalah aspek sosial, pendirian rumah ibadah dan sebagainya, saya pikir Kepala Kantor Agama bisa memberikan petunjuk. Oh, begini caranya mendirikan rumah ibadah, begini caranya untuk melakukan komunikasi, di mana kita harus minta petunjuk. Itu peran kita di Kantor Agama.
Jadi jangan buat mereka kecewa ketika datang ke kantor agama. Berikanlah itu. Makanya saya harapkan seluruh teman-teman yang ada di kantor agama, ya kita bisa memahami itu, membaca itu terkait dengan undang-undang terkait dengan masalah pendirian rumah ibadah. Artinya apa? Di situ sudah termaktub, sudah tertuang semua hal-hal yang harus dipersyaratkan untuk mendirikan gereja misalnya, sudah ada situ. Jadi ketika itu dipahami, saya pikir mereka tidak kecewa. Terkait dengan masalah adanya izin untuk mendirikan itu bukan lagi kewenangan kita, tetapi adalah kewenangan dari FKUB setelah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Nah ini barangkali aspek-aspek yang perlu kita pertajam di kantor agama, dan mudah-mudahan diskusi seperti ini betul-betul bisa memberi manfaat. Karena saya lihat yang hadir ini bukan hanya orang dari Maros, tetapi banyak juga dari kabupaten lain, walaupun volumenya masih kecil. Tetapi andai ada Pak Kabir di sini, saya sarankan kalau bisa ditekankan itu Pak. Setiap sesi diskusi seperti ini, seharusnya ada yang mewakili dari kabupaten kota minimal 3 orang. Ya. Supaya ramai Pak. Kalau hanya 1 orang seperti ini, saya pikir bukan tidak semangat, tetapi kita sudah buka Zoom luar biasa seperti ini, tapi peserta juga sangat sedikit, tentu harapan kita tidak bisa tersampaikan dengan sempurna. Tetapi kalau mereka dilibatkan dengan penekanan-penekanan melalui Kabit kepada seksi Bimas Islam atau kepada kantor Kementerian Agama, saya pikir ya bisa ramai seperti ini. Walaupun jam-jam sekarang jam-jam capek, karena memang kita ini sejak pagi berada di kantor, disuguhkan lagi dengan ruang diskusi seperti ini. Tapi insyaallah mudah-mudahan Pak Kabit bisa menerima saran ini, minimal kita mencari pola. Tadi juga ada keluhan Pak host ini, kenapakah dibuka jam-jam 5, jam-jam istirahat? Ya. Bisa menjawab. Kenapa bukan waktu-waktu yang yang masih penuh dengan energi semangat kita? Wah, pagi kayaknya nanti nih. Jadi tidak apa-apa. Kalau memang seperti itu, kita coba evaluasi. Ini sangat-sangat positif Pak, sangat bagus ini untuk menyampaikan gagasan dan ide-ide cemerlang dari Kementerian Agama kepada seluruh masyarakat ataupun peserta yang ada di tempat ini. Ini barangkali sekedar pengantar. Siap Pak Haji. Di sini juga ada Pak Kasih Bimas. Mungkin sebentar dalam sesi diskusi dengan penjelasan. Ya, bisa. Sedikit ada kepentingan untuk bergerak ke beberapa teman mengantar proposal. Karena besok ada hajat saya untuk tes melalui virtual. Ya, ada proposal mau diantarkan beberapa guru kita. Dan saya sudah janjian jam 5, tetapi ada tersita waktu dengan kegiatan yang sangat baik ini sehingga saya tuntas. Jadi ketika saya menghilang bukan berarti saya meninggalkan teman-teman, tapi di sini ada pewaris tahta kebimasan itu, kepala seksi Bimas Islam, yang bisa sedikit memberikan pencerahan terkait dengan apa yang kita diskusikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh ila kumturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita sebentar minta tanggapan dan pernyataan dari peserta di Zoom ini, kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Membumikan Agama. Kenapa lama kali, Mas?
Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa dan tetap di Membumikan Agama. Nah, untuk sesi kedua ini, bagi teman-teman yang di Zoom ini tadi, misalnya Pak Kasibimas mungkin mau memberikan sebuah tanggapan atau pernyataan. Begitupun dengan teman-teman yang lain, silakan Pak. Di open mic langsung. Ada Pak? Kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau pernyataan, silakan. Sepertinya Pak Kasibima sudah istirahat. Oh, sudah istirahat. Siap. Mungkin ini karena ini hari ada kunjungan Pak Bupati setiap kecamatan, hari ini pas kenanya Kecamatan Mandai, dan di situ ada beberapa sebentar Siap, Pak. pelantikan organisasi-organisasi, dan saya lihat setiap hari Pak Kasibimas itu mengikuti kegiatan itu karena Pak Kasibimas juga adalah salah satu dari pengurus FKUB, sehingga beliau rata-rata ikut karena di situ diadakan juga dialog setelah pelantikan beberapa masih hadir Pak Kasibimas Pak Sam. Ya. Hadir. Oh, hadir. Rumah Pak Kasibimas. Hadir. Silakan Pak. Langsung Pak Kasih. Silakan Pak Kasih. Ada yang mungkin mau ditambahkan? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Abdul Rasid, silakan Pak. Ya. Alhamdulillah. Meskipun apa yang disampaikan oleh Pak KUA Turikale bahwa memang kami setelah ini kita meluncur lagi bersama beliau sebenarnya. Kita meluncur lagi setelah ini menyusul ini kunjungan kerja Bapak Bupati. Yang hari ada musrembang, di malam hari itu menyangkut masalah kegiatan religius Ya. di malam hari. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang kita ikuti selama ini. Dan alhamdulillah bahwa setiap kegiatan ini itu selalu diikuti oleh para kepala KUA, di mana kegiatan religius ini berada. Seperti kemarin kita berada di Kecamatan Tanda Lili bersama dengan kepala KUA, itu terjadi dialog antara jamaah yang ada di kecamatan bersama dengan kami di samping juga pengurus FKUB. Ya. Kami juga mewakili Kementerian Agama dalam memberikan sosialisasi termasuk program-program yang ada di Kementerian Agama. Nah, terkait dengan kegiatan ini, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah diberikan kesempatan Kepala KUA Cendrana. Kami tahu bahwa beliau senior sebenarnya ya, hanya pernah istirahat sejenak, dan kemudian dipromosi lagi menjadi Kepala KUA di Kota Cendrana, dengan harapan karena beliau kita anggap memiliki apalagi kompetensi yang lumayan, alhamdulillah, sehingga diharapkan bahwa dengan kehadiran beliau yang kita rencana bahwa KUA Cendrana itu memang kita kita ajukan sebagai piloting revitalisasi KUA di samping KUA Mandai, KUA Mandai. Jadi kemudian KUA Mandai kita juga itu sengaja kami menempatkan Bapak Yahya di sana, Kepala KUA, untuk menggenjot secepatnya KUA yang berada di Cendrana. Nah, jadi apa yang diprogramkan tadi itu, apa yang disampaikan tadi itu, program-program yang disampaikan, alhamdulillah sudah terjadi peningkatan sebagaimana yang telah digagas oleh
teman-teman sebelumnya, yaitu dari Kepala KUA Cendrana yang dimutasi ke KUA Kecamatan Mandai. Dari apa yang disampaikan tadi, alhamdulillah telah terjadi beberapa pengembangan dan tentu saja itu yang kita harapkan ya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA, misalnya masalah keagamaan termasuk pemberdayaan ekonomi, bahkan masuk dalam di dalam kaitannya dengan tema kita kali ini ya. Tentu saja saya berharap bahwa bukan hanya yang 2 KUA yang kita usulkan ini yang bisa mengembangkan program-program revitalisasi, karena pada hakikatnya seperti yang disampaikan bahwa revitalisasi ini adalah sesungguhnya bagaimana mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi KUA sehingga nampak fungsi-fungsi itu pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya fasilitas-fasilitas, apalagi sekarang sudah ada SBSN, itu membuka peluang bagi KUA untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Nah, ditambah lagi dengan adanya sekarang setelah Pusaka Sakinah yang di beberapa KUA di Provinsi Sulawesi Selatan ini ya, alhamdulillah itu semua memberikan peluang bagi KUA untuk memberikan pelayanan secara optimal di KUA. Jadi tentu saja kita berharap bahwa bukan hanya KUA Cendrana tapi dan KUA Mandai yang kita harapkan menjadi piloting revitalisasi atau menjalankan program-program revitalisasi, tapi sesungguhnya seluruh KUA diharapkan untuk berpartisipasi di dalam mengembangkan program-program revitalisasi ini yang tidak lain sebenarnya adalah memaksimalkan fungsi-fungsi KUA yang sesungguhnya. Saya kira demikian tanggapan dari saya. Nah, terima kasih banyak. Siap, makasih Pak Abdul Rasid sudah memberikan tanggapan. Dan nampaknya kita juga sudah di penghujung acara nih Pak. Sebentar lagi akan maghrib nih. Dan sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih dulu kepada narasumber kita pada sore hari ini. Makasih Pak Kakan sudah masih bergabung bersama kita. Pak Hafid, kemudian Pak Yahya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Semil. Siap. Makasih Pak sudah gabung bersama kami. Ada catatan yang mesti saya sampaikan pada sore hari ini. Pak Tonan tadi sudah memberikan penyampaian lebih awal bahwa tidak bisa hadir di penutupan pada diskusi kita pada sore hari ini. Beliau memimpin rapat ternyata di Veterani. Nah, ada catatan yang saya simpulkan dari penyampaian Pak Kakan dan Pak Kepala KUA tadi, bahwa kantor urusan agama bukan cuma mengurus soal pernikahan. Masalah moderasi juga adalah kewajiban. Cendrana adalah gambaran keberagaman beragama. Sebuah daerah di pegunungan di ujung timur Kabupaten Maros. Keberagaman adalah wujud gambaran bangsa ini, bangsa Indonesia. Keberagaman ini bisa tumbuh subur jika moderasi beragama digalakkan. KUA Cendrana adalah contoh nyata. Tak kalah pentingnya, KUA pun tak boleh luput untuk mengajarkan kepada calon pengantin supaya bisa menjaga alam. Sama halnya KUA Cendrana mengajarkan jaga alam ke pengantin, supaya manusia bisa menikmati alam ini di masa depan. Saya Hasim Arfa, terima kasih sudah menonton Membumikan Agama seri ke-19. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Tetap menjaga jarak dan menaati protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.